Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita memasuki hari kedua puasa Ramadan 1441 Hijrah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menunaikan ibadah Ramadan kali ini dengan sempurna, dan mudah-mudahan kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, menurut sunnatullah, sesungguhnya yang melaksanakan puasa ini bukan hanya kita manusia, namun makhluk-makhluk Allah yang lain pun juga harus melaksanakan puasa. Jika kita manusia, khususnya orang-orang yang beriman, yang diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya telah aku wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah aku wajibkan atas umat-umat sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak makhluk Allah yang juga melakukan puasa, saya ambil 2 contoh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar bagi kita agar puasa yang kita jalani tahun ini bisa mengantarkan kita untuk meraih tujuan la'allakum tattaqun, yaitu puasanya ulat dan ular. Mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana seekor ular dan seekor ulat dalam melaksanakan puasa dan apa yang dihasilkan setelah mereka berpuasa. Kita mulai dari seekor ular. Seekor ular agar mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu yang harus dilakukan adalah mengganti kulitnya secara berkala. Seekor ular tidak bisa serta-merta menanggalkan kulit lamanya dan menggantinya dengan kulit yang baru. Untuk bisa menanggalkan kulit yang lama, seekor ular harus berpuasa tanpa makan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ketika puasa itu terlaksana dan ketika seekor ular telah selesai melaksanakan puasa tersebut, maka kulitnya akan terkelupas, terlepas, dan muncullah kulit yang baru. Apa ibrah yang bisa kita ambil dari puasa seekor ular? Yang pertama, wajah seekor ular sebelum dan sesudah berpuasa sama, tidak berubah. Yang mengerikan tetap mengerikan, yang menakutkan tetap menakutkan. Itu wajah seekor ular. Yang kedua, nama seekor ular sebelum dan setelah berpuasa tidak berubah. Namanya tetap ular. Yang ketiga, makanan seekor ular sebelum dan sesudah berpuasa juga sama.
Kadang dia makan kodok, kadang dia makan tikus, dan berbagai macam makanan yang lain. Tiada perubahan. Apa yang dia makan sebelum berganti kulit dengan apa yang dia makan setelah ganti kulit tetap sama. Keempat, mobilitas. Cara bergerak seekor ular sebelum dan sesudah berpuasa, sebelum dan sesudah berganti kulit sama. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Yang kelima, tabiat dan sifat seekor ular sebelum dan sesudah berpuasa tetaplah sama. Dia seekor binatang yang berbahaya, dia seekor binatang yang berbisa, bukan hanya membahayakan bagi makhluk Allah yang lain, tapi juga seekor ular bisa membahayakan makhluk Allah yang paling tinggi yang bernama manusia. Itulah seekor ular. Jadi sebelum maupun sesudah berpuasa, sebelum ataupun sesudah berganti kulit, seekor ular tetaplah seekor ular. Nah, sekarang kita perhatikan makhluk Allah yang kedua yang bernama ulat. Bagaimana puasanya seekor ulat ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sebelum berpuasa, ulat adalah termasuk binatang yang paling rakus. Karena sepanjang waktunya, hampir sepanjang waktunya dihabiskan oleh ulat untuk makan. Jadi sepanjang hidupnya, sepanjang waktunya dihabiskan oleh seekor ulat untuk makan. Ketika dia sudah bosan makan, maka seekor ulat akan melakukan puasa. Ia akan melakukan perubahan dengan cara berpuasa. Puasa yang benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kualitas hidupnya. Karena ketika seekor ulat sudah bosan dengan makanannya dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk berpuasa, dia akan mengasingkan diri. Badannya akan dibungkus rapat dan tertutup dalam kepompong. Sehingga dia tidak mungkin lagi melampiaskan hawa nafsu makannya. Setelah berminggu-minggu berpuasa, setelah dilapisi oleh kepompong, maka keluar dari dalam kepompong itu setelah berminggu-minggu berpuasa, setelah lama ulat menahan diri, mengekang hawa nafsunya, berada di dalam kepompong. Ketika tiba saatnya, dari dalam kepompong itu bukan lagi keluar seekor ulat, melainkan keluar seekor makhluk yang baru yang memiliki bentuk yang sangat indah, warna-warni yang sangat indah, memiliki kemampuan melebihi kemampuan seekor ulat sebelumnya. Dan makhluk itu bernama kupu-kupu. Pelajaran apa yang bisa diambil dari puasa seekor ulat? Yang pertama, wajah ulat sebelum dan sesudah berpuasa berbeda. Sebelum berpuasa, seekor ulat bisa merupakan seekor binatang yang sangat menjijikkan. Tapi begitu dia berpuasa, membungkus dirinya di dalam kepompong, lalu keluar dari
dalam kepompong seekor kupu-kupu, wajah ulat yang tadinya menjijikkan kini berubah menjadi makhluk yang indah dan mempesona. Yang kedua, nama yang dimiliki oleh seekor ulat sebelum dan sesudah berpuasa pun berbeda. Sebelum dia berpuasa, ketika dia masih sangat rakus menghabiskan bahkan merusak tanaman, dia bernama ulat. Namun ketika dia telah berpuasa dan keluar dari kepompong, dia berubah nama menjadi kupu-kupu. Yang ketiga, makanan. Ketika dia masih berupa ulat, makanannya adalah daun-daun, terutama daun-daun yang masih hijau, sehingga tanaman jadi rusak dibuat oleh ulat. Namun ketika ulat sudah berpuasa, sudah berada di dalam waktu tertentu di dalam kepompongnya, lalu keluar seekor kupu-kupu, maka makanannya pun berubah. Bukan lagi merusak tanaman, tapi dia menghisap madu dari sari bunga. Yang keempat, bagaimana cara bergerak? Sebelum dia berpuasa, seekor ulat bergerak dengan menjalar dari satu dahan ke dahan yang lain, dari satu pucuk daun ke pucuk daun yang lain. Namun ketika ulat berpuasa dan berubah menjadi seekor kupu-kupu, dia terbang, dia hinggap dari satu bunga ke bunga dan lain, dari satu dahan ke dahan yang lain, dari satu putik ke putik yang lain. Masya Allah, subhanallah. Yang kelima, tabiat dan sifat yang dimiliki oleh seekor ulat. Sebelum dia berubah menjadi kupu-kupu, sebelum ulat ini berubah total melakukan puasa, maka dia adalah makhluk yang merusak. Dia memakan daun, dia memakan buah, dia memakan dahan, sehingga rusak dibuatnya tanaman. Namun begitu dia berpuasa dan berubah menjadi seekor kupu-kupu, justru dia membantu menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara melakukan penyerbukan bunga. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, puasa seharusnya mampu menghijrahkan diri kita agar semakin takwa dan mampu menjadikan diri kita sebagai manusia yang terbaik. Bagaimanakah manusia yang terbaik itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang dapat memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun, mengantarkan kita, mengubah kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Siapa itu? Manusia-manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.